Baik, kita lanjut ke part terakhir, di mana part terakhir ini saya akan menjelaskan atau memaparkan contoh soal dari sifat-sifat grup. Tadi saya telah menjelaskan mengenai grup, definisi, kemudian ada contoh soal, kemudian materi pembahasan terakhir yakni sifat-sifat grup. Tadi ada sifat-sifat grup dari 5 teorema, kemudian yang terakhir sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal, misalkan G grup dengan E unsur identitas di G dengan Y inverse, X inverse, XY sama dengan E atau Y pangkat minus 1, X pangkat minus 1, XY sama dengan E. Buktikan, soalnya buktikan bahwa G itu adalah grup komutatif. Penyelesaiannya, misalkan G grup dan E elemen G atau di mana E itu adalah identitas dan akan dibuktikan G itu adalah komutatif dengan cara menunjukkan X, Y sama dengan YX. Perhatikan bahwa Y inverse, X inverse dikali dengan YX sama dengan E, di mana Y inverse, X inverse dikali dengan Y kali X sama dengan E. Y inverse, X inverse dikali dengan YX sama dengan E atau identitas. XY inverse dikali dengan YX sama dengan E atau identitas. Kemudian XY dikali dengan XY inverse dikali dengan XY sama dengan XY dikali dengan E atau identitas. Kemudian XY dikali dengan XY inverse dikali dengan XY sama dengan XY dikali dengan E atau identitas. Kemudian XY dikali XY inverse dikali dengan YX sama dengan XY, di mana XY dikali dengan XY inverse itu adalah identitas, maka E dikali dengan YX sama dengan XY, maka Y sama dengan YX sama dengan XY. Jadi terbukti bahwa grup G dengan Y inverse dikali dengan X inverse dikali dengan YX sama dengan E, di mana E adalah identitas dan merupakan grup komutatif. Kita lanjut untuk lebih menambah pemahaman teman-teman sekalian, kita bisa lanjut pada contoh yang kedua tentang sifat-sifat grup. Contoh yang kedua juga sama, kita membuktikan suatu grup itu komutatif atau tidak. Soalnya jika G grup dan A sama dengan A inverse, jika G grup dan A sama dengan A inverse untuk setiap A elemen G atau anggota G, maka soalnya buktikan bahwa G itu adalah komutatif. Penyelesaiannya, bukti, kita misalkan A, B elemen G, di mana A tidak sama dengan B, karena A sama dengan A inverse, maka A kali A sama dengan E atau identitas, dan B kali B sama dengan E atau identitas. Di mana A elemen G, B elemen G, C elemen G, sehingga A, B elemen G, sehingga AB kali AB sama dengan E atau identitas. Karena AB kali AB sama dengan E atau identitas, maka AB sama dengan AB inverse, AB sama dengan B, AB inverse sama dengan B inverse dikali dengan A inverse, di mana B inverse itu sama dengan B dan A inverse itu sama dengan A. Maka dapatkanlah AB sama dengan BA. Maka terbukti
bahwa G itu merupakan grup komutatif. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir. Soal ketiga. Soalnya itu, G sama dengan himpunan bilangan rasional di mana tidak sama dengan 1, A bintang operasi bintang B sama dengan A plus B plus AB plus A kali B untuk setiap A elemen B, untuk setiap A, B elemen G atau anggota G, soalnya periksa apakah G memenuhi sifat-sifat grup. Penyelesaiannya, pertama, tidak kosong, di mana G tidak sama dengan himpunan kosong, terpenuhi sifat tertutup, di mana untuk setiap A, B elemen G berlaku A operasi bintang B elemen G, di mana B sama dengan minus sepertiga. Kemudian kita dapat perhatikan kembali bahwa A plus B plus A kali B itu sama dengan 2 dikurang sepertiga plus 2 dikali minus sepertiga. Maka kita selesaikan operasinya seperti operasi biasa. 2 kurang sepertiga kurang 2 per 3, maka dapatkan 2 kurang 1 per 3 plus 2 per 3. Maka jadi G sama dengan himpunan bilangan rasional tidak sama dengan 1, di mana A operasi bintang B sama dengan A plus B plus AB, di mana A plus B plus AB untuk setiap anggota AB elemen G bukan grup karena tidak memenuhi sifat-sifat grup. Nah, sampai sini saja presentasi saya atau yang dapat saya jelaskan mengenai struktur aljabar 1, materi grup dan subgrup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.